Pendosa Gu Changqing, kau telah menentang jalan dewa, tidak menghormati langit dan bumi. Kehendak jalan dewa telah menurunkan titahnya. Jika dosa tidak dilenyapkan, langit dan bumi tidak akan pernah damai. Berhenti bicara omong kosong. Persetan dengan jalan dewa, hanya mengandalkan merampas hasil kultivasi orang lain, demi memelihara keserakahanmu sendiri. Kau ingin membunuhku, kita lihat saja apa kau punya kemampuan untuk itu. HMPH. Ternyata jalan dewa, hanya sebatas ini kemampuannya, menggunakan kekuatan langit dan bumi, untuk menghancurkan kultivasiku. Tapi, kau tidak akan pernah bisa memusnahkan jiwa dan ragaku. Entahlah, tidur panjang ini sudah berlangsung berapa tahun lamanya. Tunggu saja, hai jalan dewa, dendam ini, aku, Gu Changqing, cepat atau lambat pasti akan membalasnya. Ini adalah makamku. Tidak kusangka di alam bawah ini, ternyata masih ada yang mengingat namaku sebelum aku naik ke alam dewa. Kakak, api abadi di makam Kaisar sudah padam. Mungkinkah Kaisar Qing telah kembali? Sudah 3000 tahun berlalu, tapi Kaisar tak kunjung bereinkarnasi. Jangan-jangan, sang Kaisar, jiwanya benar-benar sudah musnah. Jangan menyumpahi Kaisar seperti itu. Tetua Chang Yao pernah bilang, bahwa Kaisar itu abadi sepanjang masa. Orang yang bisa membunuhnya bahkan belum lahir. Jalan dewa sekalipun tidak akan mampu. Dasar kamu ini, sudah repot-repot membangun makam untuk Kaisar, masih saja memainkan lagu miliknya sepanjang hari. Menurutku kamu itu cuma terlalu terobsesi sama dia. Pokoknya, kamu nggak boleh menjelek-jelekannya. Lagi pula, melodi sang Kaisar Agung itu sangat luar biasa. Memangnya kenapa kalau aku sering memainkannya? Makna tersembunyi dalam melodi Kaisar Agung itu sangat sulit dipahami. Nggak sedikit yang memainkannya malah jadi gila. Sebaiknya kamu ingat baik-baik peringatanku ini. Aku masih harus menemui Penatua Chang Yao untuk membahas sesuatu. Kamu cepatlah kembali ke sekte. Chang Yao. Tuan muda, kapan ya Chang Yao bisa sehebat tuan muda? Mendengar ucapan gadis itu, ternyata sudah 3000 tahun berlalu. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Kaisar Agung, sekalipun seluruh dunia menyebutmu iblis dan pendosa di jalan keabadian, kau akan selalu menjadi pahlawan terhebat di hatiku. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu, sekali saja. Nona, lagu peninggalan Gu Xuan Xiao ini, sebaiknya jangan terlalu sering kau mainkan. Kesedihan di dalam melodi ini, bahkan bisa menghancurkan jiwa para dewa. Siapa kau? Bukan urusanmu. Aku adalah Gu Xuan Xiao. Apa? Bocah lancang, beraninya kau, berani-beraninya menyamar sebagai Kaisar Hijau. Kalau tidak percaya, ya sudah. Oh ya, Nona, apakah kau murid Sekte Mingyan? Aku dan Penatua Chang Yao dari Sekte Mingyan adalah teman lama. Bolehkah aku ikut bersamamu untuk menemui Chang Yao? Dia bisa menangkis pedang energi spiritualku dengan mudah, dan dia juga kenal dengan Penatua. Mungkinkah kau benar-benar orang penting? Kulihat usiamu baru 20-an tahun. Tetua Chang Yao sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Mana mungkin dia punya teman lama semuda dirimu? Tentu saja karena aku sudah membentuk inti emas. Jadi aku awet muda selamanya. Tidak ada aura energi spiritual sedikit pun di tubuhmu. Beraninya kau menyamar jadi Kaisar Qing. Akan kuberi kau pelajaran. Emosimu besar juga, tapi kemampuanmu biasa saja. Ilmu bela dirimu lumayan. Tingkat kultivasimu juga tidak buruk. Hanya saja, sifat pemarahmu itu harus diperbaiki.
Sebenarnya siapa kau ini? Sudah ku bilang. Akulah Kaisar King. Gu. Xuan. Xiao. Tidak ada akar spiritual, tidak ada dantian. Bahkan jalur meridian pun tertutup. Jangan-jangan kau memiliki tubuh buangan kuno yang sangat langka itu. Tubuh buangan kuno, meski kekuatannya tak terbatas dan kebal terhadap semua sihir, tapi dibatasi oleh hukum langit dan bumi, tidak akan pernah bisa berkultivasi selamanya. Satu tebasan pedang Kaisar King bisa menghancurkan puluhan ribu pasukan. Jentikan jarinya saja bisa meratakan seluruh dunia. Dia sama sekali tak mungkin punya tubuh buangan kuno. Sudahlah, karena kau terlihat menyedihkan, Nona ini tak akan mempermasalahkan ketidaksopananmu pada Kaisar King. Aku telah hidup melewati puluhan ribu zaman, berkuasa di atas langit dan bumi, bahkan para dewa pun harus berlutut menyembahku. Tapi kau malah menganggapku menyedihkan. Siapa sangka, pria ini, ternyata otaknya agak bermasalah. Hanya kultivator dengan bakat pas-pasan, yang masih mengandalkan akar spiritual dan dantian. Aku hanya perlu bernapas untuk berkultivasi, dan mutasi meridian ini, hanyalah hasil tempaanku. Tubuh tertinggi yang bahkan membuat surga cemburu. Kultivasiku bisa melesat sangat cepat. Sombong sekali kau ini, mending kau makan buah roh ini untuk memulihkan diri. Dasar pengemis gila, mulai sekarang, kau ikutlah denganku. Sekarang kau tidak mencurigai identitasku lagi. Nona ini kebetulan sedang butuh pelayan. Ikut denganku tidak akan membuatmu rugi. Gadis ini memang pemarah, tapi hatinya sangat baik. Kembali ke alam bawah kali ini. Utang dari 1000 tahun yang lalu. Sudah saatnya untuk diselesaikan. Ternyata itu kultivator tingkat inti emas. Tingkat inti emas. Apa itu sangat hebat? Tentu saja. Master tingkat inti emas, hanya dengan menjentikkan jari, bisa menghancurkan 100 kultivator tingkat pembentukan fondasi. Orang biasa sepertimu, takkan selamat dari setengah serangannya. Jangan menyinggung siapapun, kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Kau merekrut pelayan sebanyak ini sekaligus. Kakakku yang akan mengadakan sebuah festival seni sitar. Bahkan 100 tahun yang lalu, Master Melody yang mengenal ketua sekte Yuning, Master Molly juga hadir. Villa ini hanya mengizinkan kultivator sitar dan tamu undangan untuk masuk. Orang yang tidak berkepentingan dilarang keras masuk. Kau berani menghalangi orangku. Adik Suye. Ini adalah festival seni sitar, bukan tempat penampungan pengemis. Festival seni sitar, tempat menjalin persahabatan melalui musik dan membahas ilmu lewat nada. Sejak kapan kita cuma menilai orang dari statusnya? Lihat saja tampangnya yang gembel itu. Jangan-jangan dia belum pernah menyentuh kecapi sama sekali. Bisa-bisanya sok paham soal musik. Membiarkan pelayan rendahan macam ini masuk ke Villa King Yin kita, benar-benar bikin malu. Senar kecapi ini kendur, dan suaranya sumbang. Kalau kau memang paham ilmu kecapi, kau tidak akan memilih kecapi rusak ini. Aku sudah bertahun-tahun mendalami ilmu kecapi. Masa kecapi rusak saja aku tidak tahu. Pasti kau cuma sok tahu. Kalau kau tidak percaya, petik saja senarnya dan kau akan tahu. Senior Ye. Kau yang katanya ahli kecapi, ternyata menilai keaslian sebuah kecapi saja. Kau sama sekali tidak bisa. Sombong bilang paham kecapi. Tapi matamu itu bahkan kalah dari seorang pelayan rendahan. Orang macam ini, mana pantas ikut festival kecapi? Nah, sekarang, siapa lagi yang berani menghalangi kita? Tidak kusangka kau bisa membuat Ye Feiyan mati kutu. Nona ini sungguh tidak salah, menjadikanmu sebagai pelayanku. Kalau begitu, bukankah kau harus memberikan pelayanmu ini sedikit hadiah? Sudah, jangan buang-buang waktu lagi. Aku masih harus menunggu di festival untuk mendengar Tuan Molly memainkan melodi Raungan Naga. Melodi Raungan Naga. Bukannya itu lagu ciptaanku. Lagu ciptaanmu apanya? Itu adalah mahakarya legendaris milik Kaisar King. Gunakan tulang jari untuk memusatkan tenaga. Fokuskan pikiran untuk menghimpun kekuatan.
tenangkan senar untuk meredam aura tajam. Lalu hentikan secara mendadak, itulah wujud raungan naga. Itu adalah teknik rahasia melodi raungan naga yang sudah lama hilang. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan dia benar-benar Kaisar King. Aku pasti sudah gila. Orang yang menggunakan jurus spiritual saja tidak bisa. Hanya seonggok raga sampah tak berguna. Mana mungkin bisa memainkan lagu milik Sang Kaisar Agung. Pintar sekali dia berakting. Hampir saja aku ikut tertipu olehnya. Rapikan dirimu baik-baik saat turnamen nanti. Jangan sampai membuatku malu. Yang katanya master, ternyata cuma segini kemampuannya. Bahkan dengan kemampuanku saat pertama kali belajar musik saja, masih tidak sebanding. Lagu ciptaan Kak Yunchu ini susah sekali. Padahal teknik jariku sudah benar. Tapi kenapa masih tidak bisa dimainkan? Ya, teknik jarimu memang tidak salah. Yang salah adalah, pencipta lagu ini membuat kesalahan dalam merancang jurus spiritualnya. hei, orang sombong dari mana kau? Berani sekali bicara sembarangan di sini. Teknik jari yang kamu gunakan tadi adalah teknik petikan lambat berulang, kan? Itu kan teknik jari ciptaan leluhurku. Bagaimana dia bisa tahu? Partitur itu mengharuskanmu memakai teknik aliran mata air. Tapi, bagaimana kalau kamu menggantinya dengan jurus lautan awan gunung berlapis? Cobalah. Melihat partiturnya saja tidak, beraninya kau menyombongkan diri. Aku sama sekali tidak percaya. Lagu ini meniru laguku, yang berjudul Dekapan Langit Biru. Sayangnya, si peniru itu hanya mengambil nadanya, tapi kehilangan jiwanya. Dengan sedikit penyesuaian, lagu ini bisa menjadi jauh lebih luar biasa. HMPH, sombong sekali. Kak Yunchu itu jenius musik. Mana mungkin dia meniru lagu dari orang tidak dikenal sepertimu. Dia benar-benar membangkitkan pola magis di dalam partitur ini. Asal kau tahu, kakekku itu Tuan Molly. Kalau kau berani membohongiku, akan kusuruh dia mengusirmu dari Villa Suara Bening. Berhasil. Kakak, kau hebat. Bakatmu benar-benar luar biasa. Aku bisa mengenalkanmu pada kakekku. Aku memberimu kesempatan untuk berguru padanya. Bahkan jika leluhur keluargamu yang datang, dia tetap tidak pantas menjadikanku sebagai muridnya. Kalau kamu memang sehebat itu, apa kamu bisa memainkan lagu Kaisar King? Kakekku sudah mempelajarinya seumur hidup, tapi hanya bisa memainkan beberapa lagu saja. Itu kan laguku sendiri. Meskipun sambil menutup mata, aku bisa memainkannya dengan sangat mudah. Sombong sekali. Kamu tidak sungguh berpikir hanya dengan mengubah beberapa partitur. Kamu bisa menyamar sebagai Kaisar King, kan? Bisa mendengarkan alunan musikku adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Melihat bakatmu yang lumayan, aku akan memberimu kesempatan emas ini. Lagu ini sungguh hanya ada di surga. Bisa mendengarkan melodi seindah ini, aku rela mati tanpa penyesalan. Tanpa menggunakan teknik spiritual sedikit pun, dia ternyata mampu mengeluarkan jiwa dari lagu itu. Di hadapan pemusik dewa yang sehebat ini, aku yang berani memamerkan kemampuanku, sungguh merasa sangat malu. Ini adalah lagu mabuk di pangkuan alam ciptaan Kaisar King. Suasana sedalam ini, di seluruh dunia pun tidak ada yang bisa memainkannya. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya dia. Suasananya terasa begitu sunyi namun megah, seolah-olah Kaisar King sendiri yang turun langsung. Kakak, keahlianmu benar-benar. CR, di mana pemusik yang barusan bermain? Kakek, maksud kakek Kaisar King. Aku sedang mempelajari partitur yang baru saja dia ubah. Kaisar King yang telah menghilang selama 1000 tahun. Mampu mengubah karya legendaris Yunsu menjadi jauh lebih luar biasa dan misterius. Mungkinkah ini benar-benar kedatangan Kaisar King? Tidak. Kaisar King sudah menghilang selama 3000 tahun lamanya. Tentu saja itu tidak mungkin dia. Jangan-jangan, dia adalah pewarisnya. Pewaris Kaisar King. Kakek sebenarnya siapa orang ini? Apa dia lebih hebat dari Kak Yunchu? Hanya dengan petikan nada yang sederhana, dia mampu menghidupkan aura magis dari melodi itu. Bakat musik tingkat dewa seperti ini, sangat langka di dunia. Bahkan kakek sendiri, tidak bisa menandingi seujung kukunya saja.
Cepat lukis wajah orang itu sekarang. Kakek akan menyuruh para pelayan untuk segera mencari jenius musik ini. Apapun syarat yang dia minta, kita harus berhasil mengundangnya. Orang hebat, ya. Sudah lama sekali aku tidak mendengar ada orang yang memanggilku seperti itu. Yeye. Kita ini kan pasangan paling serasi. Di turnamen musik nanti, kita harus pergi berdua. Siapa juga yang mau jadi pasanganmu? Aku sudah punya pria yang kusuka. Menjauh dariku. Hei. Ucapan gadis ini, apa kau tuli dan tidak paham maksudnya? Tidak kusangka, setelah mandi dan berganti pakaian, kau terlihat jauh lebih tampan dari dewa di dalam lukisan. Siapa kau? Dia ini, Tuan Muda King Xuan. Cinta pertamaku pada pandangan pertama. Menarik, boleh juga aku bermain-main sebentar. Benar sekali, aku adalah Tuan Muda King Xuan. Heh, bocah. Kau tahu berhadapan dengan siapa? Aku ini Tuan Muda dari keluarga Li Taixu. Namaku Li Chuan. Berani sekali kau merebut wanitaku. Sepertinya kau sudah bosan hidup, ya? Keluarga Li Taixu. Aku tidak pernah dengar nama itu. Paling hanya sekte kecil rendahan. Mengikat tali sepatuku saja kalian tidak pantas. Kurang ajar. Aku dan Tuan Muda King Xuan sudah saling mencintai. Sebentar lagi, kami akan resmi menjadi pasangan. Li Chuan, jangan pernah ganggu aku lagi. Tuan Muda King Xuan. Berani sekali kau menghinaku. Aku sendiri yang akan menghancurkan kedua lututmu dan mematahkan tanganmu yang menyentuh Suye. Jangan salah sangka. Ya, tadi aku bilang ingin jadi pasangan kultivasi denganmu. Itu murni untuk menyingkirkan Li Chuan. Sama sekali tidak ada maksud lain. Tapi, kalau kau tidak ada rasa padaku, lalu kenapa kau masih menggandeng tanganku? Jangan-jangan kau... Aku cuma terlalu gugup. Sampai kelupaan. Kenapa mereka berdua ada di sini? Benar-benar seperti hantu pengganggu. Nanti, kau harus terus berpura-pura jadi Tuan Muda King Xuan. Bisa, kan? Untuk apa repot-repot begini? Panggil saja Tuan Muda King Xuan yang asli. Kan beres. Tuan Muda King Xuan itu sama sekali tidak ada. Itu semua cuma karanganku untuk membungkam mulut orang-orang. Ini semua salahku karena menjadikan masa muda Kaisar King sebagai inspirasi untuk mengarang sosok Tuan Muda King Xuan. Aku bilang dia ahli dalam segalanya dan sangat luar biasa dalam seni musik. Jadi, orang yang ingin kau jadikan pasangan kultivasi sebenarnya adalah Gu Xuan Xiao. Memangnya kenapa kalau iya? Kaisar King itu sangat sempurna. Apa aku tidak boleh mengaguminya? Bisa-bisanya kau mengharapkanku. Kalau saja kau tahu, Kaisar King yang asli ada tepat di sebelahmu. Seperti apa ya reaksimu? Ye Feiyan selama ini selalu curiga soal keaslian Tuan Muda King Xuan. Dia pasti akan memberitahu Li Chuan soal kecurigaan ini. Kalau sampai kedok kita terbongkar, aku bakal benar-benar malu besar. Pokoknya, kamu harus bantu aku. Jangan lupa. Ya, kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah mati kelaparan di makam kekaisaran. Aku bisa membantumu, tapi jangan bikin masalah buatku. Tenang saja. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Hari ini, para tokoh hebat telah berkumpul. Semoga kalian bisa membuktikan jalan kebenaran melalui kecapi, dan menjalin persahabatan melalui nada. Turnamen kecapi Dao. Bagus, bagus, bagus. Sudah lama ku dengar permainan kecapi Tuan Muda Li sangat hebat. Entah apakah aku beruntung, bisa beradu ilmu dengan Tuan Muda Li hari ini. Boleh juga, ku beri kau kesempatan untuk belajar dariku. Kecapi milik Tuan Muda Xiao itu adalah kecapi terbaik di alam Taixu. Kira-kira siapa ya yang bakal menang kali ini? Kecapi bagus belum tentu kemampuannya juga bagus. Tuan Muda Li sudah terkenal dengan ilmu kecapinya sejak kecil. Aku taruhan, kali ini Tuan Muda Li yang menang. Tekanan aura kecapinya kuat sekali. Tidak kusangka, Li Chuan ternyata memang punya kehebatan. Kemampuan kecapi Tuan Muda Li sungguh luar biasa. Aku mengaku kalah. Dia bisa menang hanya dengan satu tangan. Sepertinya dari semua yang hadir di sini, selain Master Molly, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Tuan Muda Li, kan? Tuan Muda King Xuan.
Kau kan selalu menyombongkan kemampuan musikmu yang hebat. Bagaimana kalau kau tunjukkan sedikit kebolehanmu pada kami? Sekalian saja biar semua orang, dan juga Master Molly bisa menilainya. Biar kita lihat, apa kau ini memang benar-benar hebat, atau cuma omong kosong belaka. Tidak boleh. Ayolah, kami cuma minta Tuan Muda King Xuan, unjuk kebolehan sedikit saja. Kok, mengapa tidak boleh? Atau jangan-jangan, kemampuan Tuan King Xuan yang sebenarnya, hanya omong kosong belaka. Hahaha. Tuan Muda Li, Anda mungkin belum tahu, Tuan King Xuan ini hanyalah seorang pengemis yang dibawa pulang oleh adik perguruan Suye kemarin. Pengemis apa maksudmu? Dia adalah pria pujaanku, pendamping hidupku yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kau menolak Tuan Muda Li, jenius dari keluarga terpandang, hanya demi menjalin hubungan dengan seorang pengemis kotor. Benar kata guruku, seperti yang dikatakan tetua Suye, seleramu sungguh rendah. Kalau bukan karena Suye, pengemis rendahan sepertimu mana pantas duduk di sini. Kau sungguh menodai kehormatan turnamen kecapi ini. Jika kau berani menghina Tuan King Xuan lagi, jangan salahkan aku jika aku melupakan tali persaudaraan kita, dan memberimu sedikit pelajaran. Ini hanya sebuah pertandingan. Apa susahnya? Kebetulan sekali di dunia ini, tidak ada satupun melodi yang tidak ku mengerti. Benar-benar sombong sekali. Berani-beraninya dia membual seperti itu. Apa dia pikir dirinya bisa seperti Tuan Muda Li yang mampu memetik kecapi hanya dengan satu tangan? Atau dia pikir bisa seperti Master Molly yang bisa memainkan lagu Kaisar King? Jangan-jangan dia bahkan tidak bisa membaca partitur dengan benar. Lagi pula, seorang pengemis memalukan sepertinya. Mana mungkin pernah bersentuhan dengan seni seindah ini? Dia itu hanyalah pemilik fisik buangan kuno. Saat memetik kecapi, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan mantra spiritual. Aduh, bagaimana ini? Kalau begitu, coba saja kau ubah melodi dewa yang sudah diakui di seluruh 9 provinsi ini. Karya legendaris milik Yun Su. Jika kau bisa mengubah partiturnya menjadi lebih menakjubkan. Kalau begitu, anggap saja kau yang menang. Melodi murahan seperti ini, bisa-bisanya kalian puja sebagai melodi suci. Sombong sekali bicaramu. Asal kau tahu, Yun Su itu, jenius musik yang hanya lahir 100 tahun sekali. Umur 3 tahun sudah bisa mengubah lagu. Umur 5 tahun sudah terkenal. Dan di umur 7 tahun, dia bisa memahami makna mendalam dari melodi Kaisar King. Bahkan Master Molly pun harus mengakui kehebatannya. Kau ini cuma pecundang yang tidak jelas asal-usulnya. Berani-beraninya kau bicara besar di sini. Jenius musik, katamu. Dengan kemampuan rendahan seperti itu, jadi pelayan sitarku saja dia tidak pantas. Dasar pembual. Orang tua ini ingin lihat, sehebat apa kemampuanmu. Gunung tinggi dan air mengalir mencari sahabat sejati. Melodi kuno dimainkan kembali, maknanya kian mendalam. Hanya dengan beberapa goresan, dia bisa membangkitkan jiwa sitar. Allah, sok misterius. Aku tidak percaya coretan biasa ini bisa lebih hebat dari kemampuan Yun Su. Jangan bilang melodi dewa tak bisa dilanjutkan. Kutulis ulang partitur lama untuk membangkitkan melodi yang baru. Cepat, serahkan partitur itu padaku. Partitur ini benar-benar. Master Molly paling benci orang bodoh yang sok tahu. Hari ini, aku pasti akan mempermalukanmu habis-habisan. Gawat. Tahu begini, aku tidak akan bilang kalau dia adalah Tuan Muda King Xuan. Master Molly, biar ku bantu Anda mengusir pecundang ini keluar dari konferensi sitar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tunggu dulu. Sepertinya Master Molly mau mengusirnya sendiri. Master, kumohon, terimalah aku sebagai muridmu. Dia itu cuma pengemis yang tidak mengerti musik. Bagaimana bisa Anda mengangkatnya sebagai guru? Master Molly, Anda ini di mata banyak musisi alam Taiksu, adalah seorang ahli tingkat tinggi yang sangat diakui. Bagaimana bisa Anda memohon pada seorang pengemis untuk menjadi gurumu? Tolong pertimbangkanlah dengan matang. Pengemis. Pengemis katamu, jelas-jelas kalian yang buta tidak bisa melihat permata. Aku sudah mendalami seni kecapi ini selama bertahun-tahun, tapi belum pernah kulihat sosok jenius seperti Tuan Muda King Xuan. Ternyata dia sehebat itu. Aku jadi sangat penasaran. Sehebat apa kalian Tuan Muda King Xuan dalam bermain kecapi? Lebih baik kau bertanding denganku saja. Bisa bertanding melawanku adalah sebuah kehormatan untukmu. Besar mulut. Hari ini, aku akan mempersembahkan melodi Zui Zhen Sanhei. Tuan Muda King Xuan, kau harus mendengarkannya baik-baik. Itu kan lagu Zui Zhen Sanhei milik Kaisar King. Tidak kusangka Tuan Muda Li ternyata punya kemampuan sehebat ini.
Aku mengizinkanmu untuk memilih kecapi-kecapi ini sesukamu. Li Chuan, kau memberikan kecapi rongsokan ini untuk dipilih oleh Tuan Muda King Xuan. Bagaimana dia bisa memainkannya? Keahlian bermain itu ada di tangan, bukan pada kecapinya. Tuan Muda King Xuan kan sangat berbakat. Pasti walaupun dengan kecapi rongsokan, dia tetap bisa memainkannya dengan baik, kan? Dengan tingkat kemampuan Anda, Tuan Muda Li, meskipun lawan menggunakan kecapi pusaka yang tiada tanding, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Anda. Kecapi bersenar putus, kau sudah gila. Beraninya kau pamer di hadapanku, memainkan lagu milik Gu Xuan Xiao, hanya dengan kecapi bersenar putus ini saja, sudah cukup untuk membuatnya kalah telak. Sombong sekali. Biar kulihat, dengan kecapi rongsokan itu, bagaimana kau akan memainkannya? Di bawah tekanan aura musik kecapiku, kau hanya punya satu pilihan, menyerah dengan patuh. Kuozong. Setelah kecapimu hancur, akan kulihat bagaimana kau memainkannya. Aura ungu datang dari timur. Suara bangau menggema di hutan bambu. Inilah melodi sejati dari tertidur mabuk di atas dunia. Fenomena menakjubkan seperti ini hanya pernah dilakukan oleh Kaisar King. Ini. Siapapun yang berani menatap Kaisar ini, wajib bersujud dan memberi hormat. Ah. Memainkan melodi Kaisar King dengan kecapi bersenar putus. Apakah dia benar-benar si tubuh sampah kuno itu? Melodimu mengambang tanpa tenaga. Teknik jarimu berantakan. Dengan kemampuan seperti itu kau berani menyebut dirimu jenius. Bahkan saat aku berumur 3 tahun, permainanku yang asal-asalan saja masih jauh lebih bagus. Jika Tuan Muda King Xuan benar-benar memiliki kemampuan sehebat ini, namanya pasti sudah terkenal di seluruh 9 benua sejak lama. Siapa kau sebenarnya? Kalau dipikir-pikir, aku ini bisa dibilang adalah leluhurmu. Kau. Akulah leluhur seni kecapi, sosok Kaisar King yang selalu kalian agung-agungkan itu, Gu Xuan Xiao. Kemampuan kecapinya sungguh luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar? Semua orang tahu, saat Kaisar King bermain musik, dia hanya menggunakan pusaka kecapi King Yun. Lalu di mana pusaka milik Tuan Muda sekarang? Orang seperti dia tidak pantas membuatku mengeluarkan kecapi King Yun. Masih bocah, tapi sombongnya minta ampun. Cari mati kau. Li Chuan, ini adalah villa suara bening. Jangan bersikap kurang ajar di tempat ini. Kamu yakin mau melindungi pecundang sombong dan tak tahu diri ini, dan berani melawan keluarga Li? Dia bukan pecundang. Dia adalah pria pujaanku, pasangan hidupku. Kalau begitu, mulai hari ini, siapapun yang bersekutu dengan Sekte Mingdian adalah musuh keluarga Li. Yang berani melawanku, cabut pedang kalian sekarang juga. Berani sekali kau mempermalukan Tuan Muda ini. Aku pasti akan membuat Su Ye melihat dengan mata kepalanya sendiri. Melihatmu mati di ujung pedangku. Aktingmu barusan lumayan meyakinkan juga. Jangan salah paham, aku cuma merasa, kamu itu orang yang kubawa. Kalau ada yang menindasmu, sama saja dengan mencoreng wajahku. Tapi, permainan kecapimu, ternyata sangat hebat. Kalau dibandingkan dengan Kaisar King, baru dipuji sedikit, kamu sudah berani menyamakan dirimu dengan Kaisar King. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi Kaisar King. Kalau kamu dibandingkan dengannya, HMPH, kamu masih jauh levelnya. Gu Changqing, coba lihat, aku bawakan apa untukmu. Pelayan tampan yang pandai bermain kecapi. Aku benar-benar menemukan harta karun. Karena kamu ternyata sehebat ini. Mulai sekarang nona ini akan bersikap lebih baik padamu. Di konferensi kecapi hari ini, apakah Master sudah menemukan kandidat yang tepat untuk menjadi pewaris? Ada sih. Hanya saja kemampuannya jauh berada di atasku. Ternyata ada yang bisa mendapatkan pujian setinggi itu dari Master. Orang-orang di konferensi kecapi itu, semuanya diundang oleh Nona Su. Mungkinkah Nona Su tidak tahu, ada tokoh sehebat ini. Orang ini menyebut dirinya Tuan Muda King Xuan. Ku dengar dari Nona Su Ye, nama aslinya adalah Gu Changqing.
Gu Changqing. Kau yakin orang ini bernama Gu Changqing? Lagu apa yang dia mainkan hari ini? Lagu Mabuk di Pangkuan Semesta milik Kaisar King. Bahkan hanya dengan petikan jari di udara, dia mampu menciptakan ilusi yang begitu nyata. Mabuk di Pangkuan Semesta. Mungkinkah dia telah kembali? Apa kau benar-benar teman lama tetua Chang Yao? Tapi aku belum pernah mendengarnya bercerita. Punya teman lama yang ahli bermain musik. Chang Yao akan segera tiba. Biar dia saja yang menjelaskannya padamu. Tetua Chang Yao, sudah lebih dari 10 tahun tidak meninggalkan Sekte Mindian. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Orang tua, ternyata kau belum mati. Tetua, cepat hentikan. Di Villa Suying, ada timbunan arak bunga persik berusia 1000 tahun. Kalau aku menikmatinya sendirian, rasanya sungguh sayang. Itu kau. Benar-benar kau. Andai saja Yuning masih ada. Pelayan, siapkan perjamuan di Villa Suying. Aku ingin bersama King. Tuan muda Gu. Minum sampai kita mabuk total. Aku baru saja pergi ke festival musik. Siapa lagi yang bikin kau marah? Tiba-tiba muncul pria antah berantah di samping Suye. Namanya Tuan Muda King Xuan. Permainan musiknya terang-terangan mempermalukanku di depan umum. Bikin harga diriku hancur berantakan. Bahkan wanitaku pun direbut olehnya. Beraninya ada orang searogan itu. Bukan cuma arogan, dia mempermalukan keluarga Li kita di depan umum. Menganggap kita semua hanya kumpulan pecundang. Bahkan untuk sekadar tahu identitas aslinya saja, kita dianggap tidak pantas. Pergi ke Villa King Yin. Bocah itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kakak, maksudmu? Kaisar Iblis telah memerintahkan, di dalam alam Taiksu. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Li, hanya bisa menebusnya dengan nyawa. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat tetua Chang Yao bersikap sebaik itu pada siapapun. Sebenarnya siapa kamu ini? Kalau ku bilang aku ini Gu Xuan Xiao, apa kamu percaya? Tentu saja aku tidak percaya. Dasar kau pembohong besar. Jangan pikir hanya karena bisa memainkan melodi Zui Zhen Sanhe, kau bisa menyamar jadi idola kesayanganku. Jaga bicaramu pada Tuan Gu. Mulai hari ini, seluruh anggota Sekte Mindian tidak boleh ada yang bersikap tidak sopan pada Tuan Gu. Cepat tuangkan arak untuk Tuan Gu. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyuapi kue untuk siapapun, demi menghargai tetua Chang Yao. Anggap saja kau sedang beruntung. Dia selalu saja menyebut nama Kaisar King. Mungkin dia memang ada hubungan dengan Kaisar King. Kalau begitu, di mana Tuan Muda King Xuan? Keluarga Li Taiksu datang berkunjung untuk menyatakan perang. Li Chuan, keluarga Li, kalian menerobos formasi kami tanpa alasan, melepaskan panah dan melukai orang. Apa sebenarnya maksud kalian? Maksud kami, Taiksu, aturan klan Li telah ditetapkan. Siapapun yang menyinggung wibawa klan kami akan dibantai tanpa sisa. Dihukum mati tanpa ampun. Yang berani mencoreng kehormatan kami, jiwanya akan dikorbankan untuk Kaisar Iblis. Lancang sekali kau. Ini adalah wilayah Sekte Mindian. Jangan harap klan Li bisa berbuat onar di sini. Kalau berani menyentuh Tuan Muda Gu, langkahi dulu mayatku, Chang Yao. Oh, begitu. Bagaimana jika klan Li kami tetap menginginkan nyawa Tuan Muda King Xuan? Ilmu pedang yang sangat dahsyat. Ternyata itu Limo. Dia bertapa selama bertahun-tahun dan berhasil mencapai tingkat inti emas. Tak kusangka urusan ini sampai memancingnya keluar. Tuan Muda King Xuan, apa yang ada di tanganmu itu adalah surat tantangan dari klan Li Taiksu kami, atas nama Kaisar Iblis Suiri, yang telah resmi kami layangkan. Begitu gulungan itu dibuka, maka pertarungan resmi dimulai, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Limo,
telah mewarisi kekuatan Kaisar Iblis Suiri, jangankan dirimu. Bahkan jika aku sendiri yang menghadapinya, aku takkan bertahan lebih dari 10 jurus di bawah pedangnya. Kalian takut. Sayang sekali pertarungan ini, mau diterima atau tidak. Bukan kalian yang berhak memutuskan. Siapa bilang aku tidak menerimanya? Hanya klan Li rendahan. Apanya yang perlu ditakuti? Siapkan peti matimu besok. Arena Feng Yun akan menjadi kuburanmu. Tikus kecil tak tahu diri. Berani-beraninya kau menghina klan Li kami. Aku sendiri yang akan membuatmu tahu akibat dari menantangku. Karena ajalnya sudah ditentukan. Apa salahnya membiarkan dia bernapas sehari lagi? Perkataan kakak memang benar. Kalau begitu kami akan biarkan kau hidup beberapa jam lagi. Ayo pergi. Besok pedangku ini akan memenggal kepalamu untuk dipersembahkan kepada Kaisar Iblis. Keluarga Li itu terkenal sangat pendendam. Kau menerima tantangan itu. Apa bedanya dengan mencari mati? Kau selalu bilang aku ini penipu. Lalu kenapa sekarang kau begitu mengkhawatirkanku? Heh, Siapa juga yang mengkhawatirkanmu? Aku cuma takut kau malah membawa masalah untukku. Tuan muda benar-benar sudah gila. Bisa-bisanya menyuruh kita berdua yang berada di tingkat inti emas, hanya untuk mengurus si fisik kuno tak berguna ini. Kena kalian. Pembunuh tingkat inti emas. Ternyata cuma segini kemampuannya. Tunggu, kau tidak boleh membunuhku. Aku ini. Berisik. Beraninya keluarga Li. Lemparkan mayat mereka ke kediaman keluarga Li. Hari ini aku baru tahu, kalau Li Mo Xiu berhasil membangkitkan fisik abadi. Dengan bakatnya, ditambah kekuatan besar dari reinkarnasinya, serta warisan dari Kaisar Iblis Suri. Kurasa, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku tidak boleh diam saja menunggu mati. Yang seperti itu pantas disebut jenius. Pelayan rendahan di Sekte Abadi saja, punya bakat yang lebih hebat dari dia. Jangankan keluarga Li. Sekalipun seluruh alam Taisu, dan 4 keluarga besar datang menyerang bersamaan. Mereka semua sama saja seperti semut yang mencoba menumbangkan pohon besar. Ada masalah apa sampai kau terlihat begitu panik? Kakak, aku ini sudah dewasa. Waktu kecil dulu, ibu menyuruhmu untuk menyimpan pusaka pelindung milikku. Sudah saatnya kakak mengembalikannya padaku, kan? Pusaka itu sudah aku simpan selama 18 tahun. Selama ini kamu tidak pernah memintanya kembali. Kenapa hari ini tiba-tiba kepikiran soal ini? Aku takut ini tidak akan mudah dihadapi. Aku cuma tiba-tiba menginginkannya kok. Xiao Ye. Pusaka ini bisa menahan satu serangan dari sosok reinkarnasi tingkat dewa di alam Taitsu. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Kakak, kenapa kakak tiba-tiba membicarakan hal ini? Ini adalah pusaka pelindung nyawa yang ditinggalkan ibu untukmu. Ini adalah nyawa keduamu. Tenang saja, aku akan menjaganya baik-baik. Hah. Cinta benar-benar membutakan manusia. Untuk apa kalian datang ke sini, adik seperguruan?
Kalau kamu menyerahkan Tuan Muda King Xuan secara sukarela kepada guruku, dengan hubungan baik antara guruku dan keluarga Li, dia bisa memastikan kamu tidak ikut terseret dalam masalah ini. Jangan ikut campur urusanku. Suye, sebagai murid inti dari Sekte Mindian, kamu malah melindungi orang yang sudah mau mati. Apa kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan di seluruh alam Taiksu? Kalau kalian berani bicara lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Kurang ajar, Fei Yan sudah berbaik hati ingin menolongmu. Jangan sampai kamu tidak tahu diuntung. Aku tidak butuh campur tangan kalian. Dalam pertarungan di arena Feng Yun besok, Tuan Muda King Xuan pasti akan baik-baik saja. Aku jadi ingin lihat. Sampah yang kamu lindungi sampai rela merendahkan harga dirimu itu. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup besok? Situasinya sudah gawat begini, kamu masih bisa bersikap setenang itu. Limo itu terkenal sangat pendendam. Besok dia pasti tidak akan memberi ampun sedikit pun. Tumben sekali melihatmu begitu mengkhawatirkanku. Siapa juga yang mengkhawatirkanmu? Bukankah kau bilang kau ini Kaisar King? Kalau begitu besok kau jangan sampai kalah, biar tidak membuatku malu. Dasar keras kepala. Dulu ada seorang pemuda. Bakatnya sangatlah biasa. Dia dipermalukan dan diusir dari sektenya. Sejak saat itu, dia pun bersumpah akan mengubah takdirnya sendiri. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kemudian, dia memang berhasil menjadi sosok yang dipuja oleh semua orang. Hanya sayang, kehendak langit selalu berusaha merenggut nyawanya. Dia pasti sangat menderita untuk bisa sampai di titik itu. Simpanlah barang ini baik-baik. Dia ternyata rela memberikannya. Benda apa ini? Ini cuma pelindung yang sudah tidak aku pakai lagi. Pakailah. Besok jangan sampai mati. Kau tenang saja. Sudah ku bilang, keluarga Li Reme itu bukanlah apa-apa. Selalu saja membual. Gu Changqing. Kalah dari Limo itu sama sekali tidak memalukan. Besok kau harus tetap hidup. Baru 1 hari tidak bertemu, aura Limo sudah menjadi semakin kuat. Mengingat kau punya sedikit keberanian, jika kau bisa bertahan, melewati 3 jurus dariku, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Gu Changqing, bukankah kau mengaku-ngaku sebagai Kaisar King? Aku ingin lihat kemampuan apa yang dimiliki oleh seorang Kaisar King. Cuma dia, Kaisar King. Dengan fisik kunonya yang benar-benar ampas itu, jangankan 3 jurus, Bahkan 1 jurus pun. dia pasti tidak akan sanggup. Hei bocah, kalau kau bersujud dan merangkak di bawah kaki tuan muda ini, aku masih bisa mempertimbangkannya untuk menyuruh kakak pertama menghancurkan kedua tanganmu saja. Siapa tahu, begitu tuan muda menggerakkan jarinya, dia sudah ketakutan sampai ngompol di celana. Untuk apa membuang waktu? 3 jurus. Jangan-jangan, 30 jurus pun, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Benar-benar keras kepala. Karena kau sendiri yang mencari mati, pedang ini yang akan memenggal kepalamu. Sekali jurus pedang pengejar matahari dikeluarkan, pasti akan meminta tumbal darah. Keberuntunganmu lumayan juga, tapi sayang sekali. Di serangan terakhir ini, kau tidak punya jalan keluar lagi. Yang katanya jenius, ternyata cuma segini saja.
Itu kan pedang sukma milik Limo. Beraninya kau menghancurkan pedang penelan jiwa milikku. Sekarang giliranku. Fondasi 7 warna ini wujud awal tubuh dewa. Kulihat kau cuma punya jurus, tapi tak punya jiwa pedang. Bahkan kekuatan pedangmu lebih lemah dari anak umur 3 tahun. Jurus pedang pengejar matahari adalah ilmu rahasia dari Kaisar Iblis. Bagaimana kau bisa tahu sebanyak itu? Bahkan pelayan di bawahku saja ogah mempelajari jurus pedang itu. Kalian malah menganggapnya seperti harta karun. Beraninya kau menghina keluarga Li. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu sisa-sisa kekuatan Kaisar Iblis. Dengan perlindungan wujud bayangan Kaisar Iblis, hari ini Gu Changqing pasti akan mati. Sampah begini berani menyebut dirinya Kaisar. Sekalipun Kaisar Iblis pengejar matahari itu sendiri yang datang, aku tetap akan membunuhnya. Anak muda, ingatlah aturan perguruan. Hentikan pertarungan sebelum ada yang terluka parah. Dilarang mengambil nyawa orang lain. Aturan. Dasar kumpulan sampah, pantas kau bicara soal aturan denganku. Bocah, jangan melewati batas. Kau pikir keluarga Li tidak berdaya, dan bisa kau tindas sesuka hatimu. Kurang ajar, kalau kalian mau bicara soal aturan, maka dengarkan ini baik-baik. Di dunia Taiksu ini ucapan Gu Changqing adalah satu-satunya aturan mutlak. Warisan. Goyah. Hari ini, kuputuskan satu lenganmu sebagai pelajaran. Dengan kemampuanmu yang tak seberapa itu, belum pantas membuatku bertarung serius. Sebelum kita mengetahui asal-usul orang ini, kita tidak boleh bertindak gegabah lagi. Berani sekali kau pakai ilmu licik untuk melukai kakakku. Masalah ini bermula darimu. Dan kau masih berani mencari masalah lagi. Apa kau masih belum puas diberi pelajaran? Tetua Agung, apakah keluarga Li kita harus menelan penghinaan ini begitu saja? Kenapa keluarga Li bisa memiliki orang bodoh yang tidak tahu situasi sepertimu? Mulai hari ini, pergilah ke tebing renungan untuk menerima hukuman. Masalah ini sama sekali tidak boleh sampai ke telinga Tuan Besar. Kejadian hari ini pasti sudah mengusik para leluhur reinkarnasi lainnya di klan kita. Kelak, aku pasti akan meminta bantuan mereka untuk mematahkan tangan dan kakimu demi membalas dendam ini. Jika monster-monster tua itu turun gunung, Sekte Minggian ke depannya, sepertinya akan tertimpa malapetaka besar. Ketua klan, Tetua Xie dari Sekte Minggian ingin bertemu. Katanya ada hal penting yang ingin dimohonkan. Izinkan masuk. Sekte Minggian sudah melukai murid keluarga Li. Masih punya muka kau meminta bantuanku. Tenanglah, Ketua Li. Aku punya sebuah rencana yang bisa kita gunakan untuk balas dendam, dan juga bisa membuat Sekte Minggian jatuh sepenuhnya ke dalam genggaman kita. Tuan muda King Xuan itu hanyalah orang luar, tapi dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Chang Yao. Kalau kita bisa mencari cara untuk mengusirnya dari Sekte Minggian dan menyingkirkannya, bantuan apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin meminjam jurus yang dianugerahkan oleh Kaisar Iblis Pengejar Matahari, agar di pertemuan Sekte besok, aku bisa melukai Tuan Muda King Xuan dengan parah, dan mendepaknya keluar dari Sekte Minggian.
Terima kasih banyak, Ketua. Besok, Anda tinggal duduk manis menunggu kabar baik dariku. Di pertemuan sekte besok, jalankan semuanya sesuai dengan rencana Tuan. Murid pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan guru. Keluarga Li itu sudah diambang kehancuran. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Beberapa tetua-tua bangka di sekte berniat mengadakan pertemuan sekte untuk melengsarkan posisiku dan ingin mengusir Anda dari sekte Minggian. Kau ini terhitung sebagai ahli bela diri tingkat tinggi di alam Taisu. Bagaimana bisa kau membiarkan sekte Minggian jatuh terpuruk seperti ini? Garis keturunan Yan terus-menerus ditindas sejak kepergian Anda. Hingga akhirnya hancur dan meredup. Banyak yang mengincar posisi sebagai ketua sekte yang baru, dan berniat memecah belah sekte Minggian. Pertemuan sekte ini. Sebaiknya Anda tidak usah datang, leluhur. Kenapa aku tidak boleh pergi? Kebetulan sekali, aku ingin melihat langsung, setelah 1000 tahun berlalu. Apa saja kemajuan dari para sampah-sampah itu? Chang Yao, beritahu para tetua rendahan itu. Suruh mereka mencuci bersih leher mereka. Siapapun yang berani tidak hormat, akan aku bantai tanpa ampun. Hamba laksanakan perintah Anda, leluhur. Kenapa tetua Chang Yao memanggilnya dengan sebutan leluhur? Hamba laksanakan perintah Anda, leluhur. Jangan-jangan. Gu Changqing adalah murid dari 3000 tahun yang lalu. Dan punya hubungan masa lalu dengan tetua Chang Yao. Hormat. Wajah Gu Changqing ternyata mirip dengan Kaisar Qing dari 3000 tahun yang lalu. 70% mirip. Jangan-jangan, Gu Changqing adalah Kaisar Qing. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Tuan muda King Xuan. Tahukah kau kenapa kau dipanggil kemari hari ini? Kau hanyalah orang luar. Berani ikut campur urusan sekte Minggian kami. Hari ini, aku akan menjalankan tugasku sebagai tetua aula penegak hukum dan mengusirmu dari sekte Minggian. Coba saja kalau kalian berani. Jangan halangi aku menegakkan hukum. Orangku. Berani kau sentuh. Bocah sialan, beraninya kau menghancurkan pusakaku. Tongkat kayu bakar begitu berani kau sebut pusaka. Akan kuhancurkan tulangmu. Inci demi inci. Bahumu kaku. Sikumu terangkat. Fondasimu goyah. Lututmu lurus. Langkahmu tidak stabil. Kuda-kudamu kosong. Aliran Chi-mu berantakan. Dan ada penyumbatan di dantianmu. Berkultivasi selama 100 tahun. Tingkat begini pantas jadi tetua. Kau terlalu cepat berbangga diri. Cuma berlatih setengah gulungan teknik, sudah berani pamer di hadapanku. Sungguh menggelikan. Kenapa kau bisa jurus ini?
Pencipta jurus ini pernah kuberi petunjuk. Masa aku tidak bisa? Omong kosong. Hati-hati. Racun dingin. Bagaimana mungkin? Kau tidak boleh membunuhku. Oh, ya. Monster. Tuan muda, Suye harus segera diobati. Nyawamu akan kucabut dengan tanganku sendiri. Aku sudah diselamatkan. Gawat, bagaimana ya keadaan Gu Changqing sekarang? Hamba gagal melacak siapa pelaku yang memberikan racun itu. Mohon hukum hamba, Yang Mulia Kaisar. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku sudah punya rencana sendiri untuk masalah ini. Selidikilah asal-usul Kaisar Iblis Suri. Baik, hamba laksanakan perintah Yang Mulia. Tetua Chang Yao, kenapa dia memanggilmu Yang Mulia Kaisar? Sepertinya keadaanmu sudah jauh lebih baik. Sebenarnya siapa identitas aslimu? Aku ini hanyalah pelayan setiamu, Nona Besar. Cuma itu saja. Gu Changqing, kau ini benar-benar pembohong. Kau sama sekali tidak tahu seberapa khawatirnya aku pada